Apa yang engkau beri kepada orang lain, maka engkau akan menerima lebih dari yang engkau beri. Dan kebaikan yang engkau tanam, maka engkau akan menuai kebaikan yang sama. Asaku dalam pengabdianku. Selawan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Di Kecamatan Kota Kisaran Timur ini, terakumulasi jumlah penduduknya mencapai 83.000 jiwa. Secara menyeluruh, Kabupaten Asahan sendiri memiliki 25 kecamatan dan 27 kelurahan serta 177 desa, tersebar di luas wilayah yang mencapai 3.700 km persegi. .000 jiwa penduduk di Kota Kisaran Timur ini dengan berbagai suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda, namun tetap menjaga keutuhan dan kesatuan serta persatuan di antara mereka. Demikian halnya dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani. Hal ini menggambarkan kerukunan dan kekompakan di antara mereka adalah harga mati untuk dipertahankan. Pola hidup sehat yang dijalani warga tiada lain adalah semata-mata demi mempertahankan keberlangsungan hidup yang sehat dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Untayan kata mencegah lebih baik daripada mengobati sudah menjadi sebuah catatan di dalam hidup mereka. Oke, saya kasih lagi ya. Ini tablet darahnya, diminum sehari sekali. Ini untuk mengurangi pendarahan pada saat melahirkan. Oke. Gitu ya sama. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masih ditemukannya penderita tuberkulosis atau penyakit TBC di tengah-tengah masyarakat. Dari jumlah penduduk yang terdata di Kota Kisaran Timur ini, hampir 20% menderita TBC dan perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah setempat dan warga yang peduli terhadap penyakit menular ini. Pertama sekali kita ini kan penderita gula darah. Setelah kita menderita gula darah ini, kita tidak sengaja ini setiap hari kita batuk berhari-hari. Kita makan obat pun tetap batuk, sampai berapa macam obat kita makan tetap batuk. Ini obatnya yang tidak mempan atau memang ada penyakit lain gitu. Jadi kebetulan saya kan warga lingkungan 4, ibu ini di lingkungan 3. Ini bapak ini
kemungkinan ada penyakit TB ini, kata ibu itu. Itu disarankan tampung dahak. Nah, iya, dibawa ke laboratorium. Setelah dibawa ke laboratorium, ya ada penelitian. Berobatlah saya, disarankan 6 bulan. Setelah 6 bulan sembuh, karena rutin saya makan obatnya itu 6 bulan tanpa henti-henti. Kalau kita bisa bersama untuk mengatasinya, kami yakin masalah itu akan bisa kita selesaikan dan mendapatkan hasil. Warga taat terhadap imbauan. Ibu sekaliannya adalah menyumbangkan, menafkahkan sebagian tenaga dan pikirannya adalah untuk kemaslahatan umat. Namun warga membutuhkan sosok seorang yang benar-benar mampu memberikan mereka penjelasan apa arti pola hidup sehat, serta membawa mereka ke bagaimana melakukan pola hidup sehat yang sangat dibutuhkan dalam sebuah kehidupan. Kader kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi, biar supaya kita lebih kompak. Kartini salah seorang penduduk di Kelurahan Selawan yang aktif di berbagai kegiatan sosial, kerap mengajak masyarakat untuk senantiasa melakukan dan menjalani pola hidup sehat dengan memberikan berbagai penyuluhan dan mendatangi rumah warga untuk senantiasa memeriksakan kesehatannya, bahkan tidak sungkan untuk mengambil sampel dahak dari setiap warga penderita TBC. Tapi semangat itu yang harus utama. Soden Marbau. Soden Marbau. Jadi makan obat Bapak ini masih saya pantau. Tinggal berapa bulan lagi Pak Soden? 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan lagi. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikannya kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan lansia, posyandu, dan pemeriksaan penderita TBC. Penapasan udah mulai enak. Pernapasan udah mulai, cuma kadang-kadang itulah penyakitnya jam 6 itu kan bu. Jam 6 pagi? Jam 6 sore. Ah. Jam 6 sore itu batuk aja kira-kira 15 menit. Khusus untuk TBC, Kartini adalah satu-satunya kader penanganan TBC yang dipercayakan pemerintah setempat untuk menangani penyakit masyarakat ini. Kalau kita makan sekaligus nggak bisa sekaligus, harus bertahap gitu. Sampai 20 liter itu kadang-kadang sampai jam 10 malam lah baru habis. Iya. Ada. Aktifnya Kartini mengajak masyarakat untuk mengobati penyakit TBC yang diderita warga, dibuktikan secara perlahan terjadi penurunan angka jumlah penyakit TBC di Kecamatan Kisaran Timur ini. Tujuan saya melakukan untuk mengambil sampel dahak, mereka yang ada batuk lebih kurang dari 3 minggu saya kunjungi. Ada juga yang malu mengapakan dahaknya. Jangan malu kita dengan penyakit ini. Penyakit itu bisa diobati, obatnya gratis. Ibu tidak perlu malu, Bapak tidak perlu malu. TBC itu bisa diobati. Semua penyakit bisa diobati. Nggak ada yang enggak. Saya nggak punya BPJS saya ini. Ibu, Bapak gratis makan obat 6 bulan. Saya yang memantai Bapak Ibu. Mereka sangat senang bahwasanya ada kader TB yang peduli sama masyarakat. Bahkan Pak Camat pun begitu juga. Saya bawa Pak Camat, saya bawa Pak Lurah. Bahkan mereka memberikan sembako kepada pasien TB. Itu pun setahun sekali yang pasien TB ini yang lagi makan obat, kami beri sembako, telur bebek 2 papan, susu, telur, kacang hijau, segala macam, itu kami ini. Nanti kalau udah Bapak tampung, besok pagi telepon saya ambil kemari. Iya Bu, iya Bu. Ya Pak Soden, saya permisi dulu ya. Iya, tolong ditampung ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat kelompok lansia dan anak balita posyandu merupakan target utama Kartini, mengingat usia hidup manusia
dimulai dari perawatan yang baik kepada balita. Bu Kartini itu sangat dibutuhkan di masyarakat dengan kerjanya yang baik, yang bagus. Dia wanita tangguh yang bisa mengayu-ayukan masyarakat Kelurahan Selawan ke tempat-tempat, istilahnya ke tempat-tempat yang sepertinya mengayukan ke TBC, mengambil dahak untuk ke Puskesmas, dan mengayukan ke masyarakat untuk ke Posyandu dan ke Kelurahan Selawan. Gitu kerjanya lebih mantap, lebih bagus. Ya saya harapkan kalau bisa kader Posyandu itu lebih ini lagi, lebih aktif. Kader Posyandu ini kan sekarang banyak yang nggak aktif, taunya ngambil honor. Saya bilang dulu, saya dulu pun belum ada honor, tapi sampai saat ini saya bilang gitu. Jadi kalau bisa pemerintah diperhatikanlah kader-kader ini. Pandanglah kesehatan sebagai investasi, bukan pengeluaran. Ucapan inilah yang kerap dilontarkan Kartini kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa pola hidup sehat itu jauh lebih berharga dari harta yang dimiliki. Tidak hanya pelayanan kesehatan, Kartini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong. Membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, serta kantor kelurahan sebagai tempat pusat berbagai kegiatan kemasyarakatan. Melakukan senam pagi untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Ini anak-anak yatim. Serta membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu adalah bentuk kepedulian yang berjalan secara rutinitas dilakukan bersama pihak kelurahan. Entah bawa. Oh, kereta api. Sendiri aja segala macamnya lah, ya. Udah habis pemberatan ya. Menurut saya ya dia seorang yang aktif, ya mengabdi lah Pak sama masyarakat. Selama ini apapun kegiatan saya lihat di lingkungan ini, dia berperan Pak. Ya, orangnya ramah, ya mau diajak bertukar pikiran misalnya, dia aktif. Jadi ya mau jam berapapun dia siap, mau apapun cuaca, mau hujan mau panas, dia siap ketika ada sesuatu yang dibutuhkan. Seperti ibu saya sendiri, saya selalu dipantau kesehatan saya. Setiap saat ibu ini peduli dengan saya. Apabila saya dilihatnya saya tidak pakai masker, ibunya langsung sarankan harus pakai masker. Nanti itu penyakit tidak bisa sembuh. Jadi ibu ini sudah macam ibu kandung saya sendiri. Tidak pandang bulu sama saya orang lain, tapi macam ibu saya sendiri. Pelayanan Ibu Kartini selama ini yang kami rasakan bagus. Dia sering bertanya kepada masyarakat apa yang didapat, apa yang belum didapat, seperti PKH, KIP, atau bantu-bantuan seperti BPNT. Semua dia selalu berkoordinasi kepada masyarakat semua. Dan selalu bertanya apa yang kurang dan apa yang sudah. Dan setiap ada kemalangan beliau terus tanggap, atau ada warga-warga yang disabilitas seperti itu. Serta ada yang lansia, dia selalu memprioritaskan itu Pak. Kepribadian itu baik ya, selalu humble sama warga. Ibu Kartini adalah salah satu kader kami dari Kelurahan Selawan yang sudah cukup lama
dimulai sejak tahun 80-an, sehingga dengan banyaknya pengalaman beliau telah banyak memberikan kontribusi bagi Kelurahan Selawan dan juga banyak memberikan kontribusi serta motivasi kepada kader Posyandu yang lainnya, sehingga itu bisa diterapkan di tiap-tiap lingkungan, sehingga itu kami anggap bermanfaat bagi kami khususnya di Kelurahan Selawan. Alhamdulillah pendidikan untuk kesehatan ini ya sering dilaksanakan dan melalui kecamatan yang ada di Kecamatan Kota Kisaran Timur ini, dan kami alhamdulillah juga Kelurahan Selawan khususnya sering mengirim peserta, baik dia yang berkaitan dengan TBC ataupun Posyandu ataupun tentang rumah sehat dan lainnya. Insya Allah masih sampai saat ini masih tetap berjalan sesuai yang kita harapkan. Sosok Kartini sangat dibutuhkan warga dan Kartini memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial yang ada di antara mereka. Harapan saya kepada warga menjaga kebersihan yang terutama. Kalau TB itu kita kan harus ada ventilasi, harus terbuka. Kamar kan kadang tertutup, tidak ada itu kan lembab. Di situlah kuman itu banyak. Nah, jadi makanya bantal tilam itu seminggu sekali minimal dijemur. Karena di situ kuman mengendap, itulah bisa ke paru kita. Selain daripada itu, jangan takut untuk membawakan ke puskesmas atau penyakit itu, jangan pala disembunyikan. Kartini memiliki kepuasan batin tersendiri saat melakukan kegiatan sosialnya, dan tujuan hidup Kartini agar masyarakat dapat menjalani hidup dengan tubuh yang sehat dan bugar. Sikap dan perilaku Kartini mencontohkan orang bijak yang bisa mempertimbangkan kesehatan, karena kesehatan berkah terbesar untuk manusia, dan berupaya belajar bagaimana dengan pemikirannya sendiri untuk memperoleh manfaat dari penyakitnya. Yaitu dari Kelurahan Selawan, Ibu Kartini telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pengabdian dan kerja keras yang dilakukan Kartini dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terbayar oleh sebuah peristiwa berharga dalam hidupnya, menerima sebuah bentuk penghargaan yang diberikan Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara virtual melalui Gubernur Sumatera Utara pada peringatan Hari Kartini tahun 2022. Penghargaan yang diterima Kartini adalah penghargaan perempuan berprestasi di bidang kesehatan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Melalui penghargaan yang diberikan, besar harapan semua pihak kepada Kartini untuk terus dan senantiasa berbenah dan meningkatkan komitmennya dalam memberikan edukasi dan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Saya sangat bangga karena menerima penghargaan dari Ibu Iriani. Sangat bangga, sangat senang. Ya selama ini kan Bu saya tidak pernah mendapat penghargaan. Nah, tiba-tiba saya dapat kan saya bangga gitu. Sebagai penerima penghargaan, salah satu yaitu Ibu Kartini dari Kelurahan Selawan. Yang pertama, kami merasa bangga karena kader kami dari Kelurahan Selawan bisa mendapatkan penghargaan dari bidang kesehatan. Yang kedua, dengan adanya kader kami sebagai kader terbaik atau menerima penghargaan, ini menjadi motivasi bagi kader lainnya, bukan saja di Kelurahan Selawan tetapi juga di kecamatan maupun di Kabupaten Asahan, tidak memandang laki-laki atau perempuan, tetapi wanita itu juga bisa berbuat untuk kemaslahatan umat. Harapan kami tetap istiqomah, komitmen dalam menjalankan tugas
baik di lapangan ataupun juga dalam tugas-tugas lainnya, karena apapun yang kita lakukan kita harus sesuaikan dengan pribadi dan kebiasaan kita. Kemampuan kita bertugas itu diimbangi dengan perhatian kita kepada masyarakat dan pengabdian kita kepada masyarakat. Harus bisa kita luangkan waktu kita ke masyarakat. Ya, harapan saya mungkin bisa lebih menjangkau lebih dalam lagi kepada warga-warga yang lebih membutuhkannya lagi, seperti ada yang janda-janda yang belum terupdate datanya untuk ke Capil, kan itu kadang ada juga yang belum online Pak kan. Mungkin itulah dia bisa diutamakannya, dimasukkannya langsung yang janda-janda, karena banyak yang janda juga belum terupdate datanya ke Capil. Ya harapan kami lah Pak sebagai warga, ya mudah-mudahan bisa lebih kreatif lagi, ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Harapan saya kepada ibu ini meningkatkan kepeduliannya kepada kesehatan masyarakat ini, dan saya mintakan kepada masyarakat terutama Selawan ini, apabila ada gejala-gejala penyakit segeralah melaporkan tentang kesehatannya atau keburukan daripada kesehatannya itu kepada petugas-petugas kesehatan ataupun relawan-relawan termasuk macam ibu ini, agar secepatnya diantisipasi bagaimana itu menanggulangan penyakit tersebut. Jangan segan-segan kita memberitahukan penyakit kita, walaupun seperti penyakit yang saya derita ini, penyakit TB ini mudah diobati apabila kita mau berobat. Jangan kita segan-segan untuk berobat, jangan kita malu untuk berobat. Untuk sehat itu tidak ada kata malu. Yang hanya kita peduli dengan kesehatan kita agar kita sehat. Batuk ketika bersin seperti itu penularannya. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga menginginkan Kartini tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, Kartini punya harapan besar kepada pemerintah dalam hal kesejahteraan yang mendukung seluruh aktivitas kegiatannya. Kalau harapan saya kepada pemerintah, perhatikanlah saya, ataupun diberi semangat. Yang masalah kader diperhatikan, kalau bisa honor kader Posyandu ditambahkan. Kita dapat memiliki semua kekayaan serta kesuksesan di dunia. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki kesehatan, maka kita tidak memiliki apa-apa.